Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Partner Ranjang. Kedua pasangan yang didengar kabar telah memiliki satu orang anak itu tersipu malu. Galvin merasa iri melihatnya, apalagi saat melihat mereka saling merangkul. Sepasang suami istri yang terlihat sangat harmonis dan saling mencintai. Sementara dirinya dengan Hana, mereka terlibat pernikahan yang mengerikan. Galvin nampak tidak tertarik untuk mengikuti permainan itu. Aku gak. Galvin tidak meneruskan perkataannya. Begitu melihat Morgan yang datang menghampiri Hana. Sepertinya Morgan ingin mengajak Hana satu regu dengannya. Galvin langsung menarik tangan Hana yang berdiri di sampingnya itu. Baiklah, kami ikutan, kami satu regu. Morgan menghentikan langkahnya, dia menatap kesal pada Galvin. Pria itu selalu menghalanginya untuk PDKT dengan Hana. Morgan terpaksa satu regu dengan manajernya, Bo. Butuh waktu 2 jam sampai puncak. Galvin dan Hana terus berjalan menyusuri hutan, tak ada pembicaraan sedikit pun di antara mereka. Mereka melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka terus melangkah mengikuti anak panah sebagai petunjuk arah. Galvin sangat menyesal, mengapa dia harus ikut permainan konyol seperti ini. Rasanya sungguh buang-buang tenaga. Galvin melihat Hana yang sedang meloncat-loncat untuk meraih sebuah bendera kecil berwarna biru di atas dahan pohon. Galvin menghela nafas, sepertinya Hana sangat antusias sekali ingin memenangkan lomba itu. Dia berjalan mendekati Hana sampai badannya menempel dengan punggung Hana. Membuat Hana mendadak diam, hatinya berdebar-debar. Galvin sedikit menjinjitkan kakinya, dia dengan begitu mudah meraih bendera itu. Dan memberikannya pada Hana. Hana terlihat senang sekali, seakan mendapatkan jackpot, padahal baru dapat satu bendera. Galvin memilih berjalan kembali meninggalkan Hana, sementara Hana berjalan mengikutinya dari belakang. Sebenarnya kamu ini kenapa? Tanya Hana, dia memberanikan diri untuk bertanya. Bagaimana bisa mendapatkan hati Galvin kalau Galvin malah mendiamkannya seperti itu? Walaupun Galvin telah menyakiti hatinya, namun Galvin tak menjawab pertanyaan dari Hana, dia terus berjalan, bersikap acuh pada Hana. Oh Galvin, di sana ada bendera lagi, seru Hana, dia menunjuk sebuah bendera kecil berwarna biru di atas pohon. Galvin sama sekali tidak tertarik dengan permainan ini. Kamu saja. Aku tidak tertarik mengikuti permainan ini. Hana mengerutkan keningnya. Terus kenapa kamu ikutan dan mengajak aku menjadi satu regu dengan kamu kalau kamu tidak tertarik? Oke, aku tidak akan ikutan. Kamu sendirian aja. Kamu ini kenapa sih? Hana tidak mengerti dengan sikap Galvin yang jutek sekali padanya. Memangnya aku kenapa? Galvin menyeringai. Jangan kamu pikir hanya karena telah beberapa kali kamu menjadi partner ranjang aku luluh padamu. Sama sekali tidak. Kamu sama sekali tidak ada harganya buat aku. Jadi jangan pernah kepedean bisa mendapatkan hati aku.
Mata Hana berkaca-kaca mendengarnya, partner ranjang. Serendah itu kan dia di mata Galvin? Dari awal Hana begitu tahan dengan sikap Galvin. Namun kali ini perkataan Galvin begitu membuat hatinya sakit. Oke, baiklah, biar aku yang main sendirian. Hana segera memutuskan untuk pergi meninggalkan Galvin. Dia memilih untuk melanjutkan permainan The Amazing Race ini, walaupun sebenarnya sudah tidak bersemangat. Galvin hanya mematung, membiarkan Hana pergi. Dia menghirup nafas dalam-dalam, lalu melayangkan tinjunya ke udara. Arg, Galvin rasa ucapan dan sikapnya sangat keterlaluan pada Hana. Keterlaluan, tapi bahkan Hana lebih sadis padanya. Sengaja datang ke dalam kehidupannya hanya untuk menyakitinya dan menghancurkan hidupnya. Mungkin karena terlalu fokus dengan pekerjaan, membuat Galvin baru mengingat dengan pesan dari detektif Al. Mengenai informasi tentang Hana, istri sirinya, Galvin segera merogoh saku celana. Dia membawa ponselnya dan mengaktifkannya. Setelah sekian lama melauding karena faktor sinyal, akhirnya ponselnya bergetar juga. Galvin langsung membaca pesan dari detektif Al. Hana Patricia Santiago, ayah, Edward Santiago. Ibu, Lena Patricia, adik, Anya Patricia Santiago. Lahir, tanggal 14 Juli tahun 1998. Sekolah, SMA Permata. Alamat, Jalan Dirgantara nomor 7. Kedua orang tuanya mati karena kebakaran rumah 6 tahun yang lalu, dan adiknya meninggal karena bunuh diri. Betapa terkejutnya Galvin saat melihat informasi data tentang Hana itu. Mengapa semua mirip sekali dengan Hana yang cinta pertamanya dulu? Usia Hana, sekolah Hana, tempat tinggal Hana. Bahkan di kuburan Hana juga bernama Hana Santiago. Ponsel Galvin bergetar kembali. Dia melihat ada beberapa foto yang detektif Al kirim padanya. Ternyata itu adalah beberapa foto saat Hana masih kecil, remaja dan dewasa. Galvin terperangah saat melihat foto Hana yang masih remaja. Saat Hana masih terlihat culun, memakai kacamata dan rambutnya dikepang. Mata Galvin berkaca-kaca melihatnya. Brengsek. Samuel sangat kesal karena untuk pertama kalinya Hana mengabaikan pesannya. Tidak biasanya dia seperti itu. Sesibuk apa dia sampai mengabaikan pesanku? Samuel melempar gelas yang ada di atas meja ke lantai sampai gelas itu pecah dan berserakan di lantai. Nafasnya begitu berat, menahan amarah. Tidak bisa, tidak boleh ada yang mengabaikan aku, apalagi mengkhianati aku. Kamu milikku Hana, hidup dan matimu ada di tanganku. Berani sekali kamu mengabaikan pesanku. Padahal saat ini Samuel sedang berusaha mencari Pinkan, dengan menyewa gangster untuk memburu Pinkan. Namun wanita itu nampak cerdik, sampai keberadaannya susah ditemukan. Mata Galvin berkaca-kaca melihat semua informasi tentang Hana. Rasanya dadanya terasa begitu sesak seakan telah kehilangan nafas.
sampai tak terasa air matanya mengalir. Kemana aja aku selama ini, rupanya dia ada di sisiku, menjadi istriku. Namun ada hal yang tidak Galvin mengerti. Mengapa orang yang mengaku tetangga Hana itu menunjukkan di mana makam Hana padanya? Sampai dia mempercayai bahwa Hana telah meninggal waktu itu. Seolah-olah semua itu direncanakan untuk menipu dirinya. Agar tidak pernah bertemu dengan Hana lagi karena mengira Hana sudah meninggal. Sebenarnya ada apa denganmu Hana? Apa yang terjadi padamu? Hati Galvin bertanya-tanya begitu mengetahui keluarga Hana mati dengan cara tidak wajar. Galvin segera pergi untuk menyusul Hana. Dia berjalan dengan cepat, setengah berlari, mengikuti anak panah sebagai penunjuk arah di hutan itu. Namun sayangnya dia tidak menemukan keberadaan Hana. Padahal sudah hampir 1 jam mencarinya, sampai dia terengah-engah karena kelelahan. Hana, Hana. Galvin tiada hentinya memanggil nama Hana. Dia nampak frustasi sekali karena Hana tak dapat ia temukan juga, bahkan menyahut panggilannya. Ark, kemana dia? Galvin sangat mencemaskan Hana. Apa dia tersesat? Ternyata benar dugaan Galvin, Hana tersesat. Mungkin karena dia tidak fokus berjalan, kata-kata Galvin sangat menyakiti hatinya. Makanya saat ini dia nampak kebingungan harus berjalan ke arah mana lagi. Hana mencoba mengikuti instingnya. Namun rupanya dia malah semakin tersesat ke dalam hutan yang jarang terjamah manusia. Jarak dia dengan Galvin sangat jauh sekali. Ah, aku harus pergi arah kemana? Hana nampak kebingungan, dia takut dia semakin tersesat lagi. Hana duduk di sebuah batu besar dengan nafasnya terengah-engah karena kelelahan. Hana mencoba untuk meminta bantuan lagi. Namun sayangnya sampai sekarang ponselnya susah untuk mendapatkan sinyal. Bagaimanapun juga Hana seorang wanita. Mencoba untuk bersikap sekuat apapun juga tetap saja hatinya begitu lembut. Dan sekarang dia sangat ketakutan sekali. Apalagi hari sudah mulai sore, awan sudah mulai kelam. Dia sangat takut akan tersesat sendirian di dalam hutan sana. Hana teringat kembali dengan kata-kata Galvin padanya, dari dulu dia begitu tegar. Tapi dia tidak mengerti hatinya sangat sensitif hari ini. Sampai perkataan Galvin itu begitu mengiris hatinya, rasanya begitu perih. Seakan selama ini dia tidak memiliki harga diri. Mungkin dendam telah membutakan hati Hana, sampai Hana baru sadar bahwa selama ini dia begitu merendahkan harga dirinya di depan pria tak berperasaan itu. Tanpa terasa air mata Hana mengalir, dia menangis terisak. Rasanya begitu melelahkan, menjalani skenario balas dendam ini. Yang akhirnya malah menyakiti dirinya sendiri. Anya, maafkan kakak, maafkan kakakmu yang lemah ini. Tepat jam 7 malam, Hana masih tersesat di dalam hutan. Suasana terlihat begitu gelap gulita. Sangat mencengkam. Bahkan terdengar samar-samar suara hewan penghuni hutan itu membuat Hana semakin ketakutan. Arg, karena suasana begitu gelap membuat Hana tak bisa melihat dengan jelas suasana di sana.
sampai dia terjatuh karena menginjak sebuah batu kecil. Hana meringis. Dia memegang kakinya yang kesakitan, rupanya kakinya berdarah. Malam ini dia benar-benar sial. Harus menderita seorang diri di dalam kegelapan hutan liar itu. Karena Hana memang tersesat masuk ke dalam hutan liar yang jarang terjamah manusia. Apalagi malam-malam begini, Hana memang sangat takut kegelapan. Makanya dia mendadak lemah jika berada dalam situasi yang gelap seperti ini. Hana terduduk memeluk kedua lututnya, menyandarkan dirinya ke sebuah pohon. Badannya begitu mengigil, bahkan rasa sakit di kakinya tidak dia rasa. Hana benar-benar beleng, tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Dia pernah ketakutan seperti ini saat rumahnya kebakaran. Namun saat itu dia berusaha untuk kuat, dia harus melindungi Anya. Sehingga dia bisa menyelamatkan Anya, membawanya keluar dari rumah. Namun sayangnya kedua orang tuanya tak tertolong. Tubuh mereka telah menjadi abu terlahap api bersama seluruh isi rumah. Hanya tersisakan tulang dan belulang. Mama, Papa, Hana takut, jerit batin Hana. Hana, Galvin. Semua orang mencari keberadaan Hana dan Galvin dari sore. Namun sayangnya keberadaan mereka belum ditemukan juga. Erlan, selaku penanggung jawab di Green Forest itu, dia meminta maaf kepada semua karyawan TVC Media. Dan juga Morgan bersama tim manajemennya. Karena sampai saat ini keberadaan mereka belum ditemukan juga. Padahal dia sudah mengerahkan banyak tenaga untuk mencari Galvin dan Hana. Maafkan kami atas kejadian ini, tapi kami akan berusaha terus mencari mereka sampai ketemu. Ucap Erlan dengan merendahkan hatinya. Morgan begitu mengkhawatirkan mereka berdua. Dia sangat tidak tenang sekali, apalagi dia telah jatuh cinta pada Hana. Pastinya tidak ingin terjadi sesuatu pada Hana. Rupanya saat itu Galvin nekat mencari Hana masuk ke dalam hutan liar. Dia yakin sepertinya Hana tersesat saat melihat beberapa bendera yang dia lalui. Tidak dibawa oleh Hana padahal bendera itu sangat mudah sekali untuk diambil. Makanya dia terus mencari Hana mengikuti instingnya. Apalagi sama sekali tidak ada jejak sepatu di sana padahal kondisi tanah begitu lembab. Malam ini, Galvin hanya mengandalkan seberkas cahaya senter di ponselnya untuk mencari Hana. Sambil mencoba mencari jejak sepatu yang mungkin saja itu adalah jejak kaki Hana. Sayangnya saat memasuki hutan liar, dia tak menemukan jejak sepatu lagi. Karena kondisi tanah di hutan sana ditumbuhi rerumputan liar. Hana. Bersambung.